Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu penuh semangat. Perkenalkan, saya Amin Hidayat Eskom Mkom sebagai dosen tetap di Program Studi Teknik Informatika S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satunya, saya mengajar di mata kuliah Basis Data 2. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan lebih spesifik terkait dengan mata kuliah Basis Data 2 tersebut. Mata kuliah Basis Data 2 merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS, dengan jumlah pertemuan sebanyak 21 kali pertemuan. Mata kuliah ini mengkaji secara komprehensif tentang basis data atau database dengan penekanan pada implementasi sistem basis data menggunakan Microsoft SQL Server. Melakukan operasi query dan penerapan objek database, menerapkan keamanan data pada database, serta optimasi dan pemeliharaan sistem basis data. Kemudian, untuk sub-materi pada mata kuliah Basis Data 2 ini akan membahas materi yang mencakup 1. Pengenalan komponen instalasi dan pengaturan hak akses pada Microsoft SQL Server. Yang kedua, melakukan operasi query database dengan pendekatan berbasis analisa data menggunakan join dan fungsi agregat. Yang ketiga, penerapan objek database seperti function, store prosedur, dan trigger. Yang keempat, melakukan proses backup dan restore database sebagai langkah antisipasi dalam pengamanan data. Yang kelima, melakukan proses optimasi seperti tuning database dan tuning query agar database dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan instalasi dan konfigurasi serta mengelola hak akses pengguna pada Microsoft SQL Server. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu mengimplementasikan operasi query database, DDL, dan DML, serta mengembangkan objek database seperti function, store prosedur, dan juga trigger. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan mekanisme backup dan restore database sebagai upaya menjaga keamanan dan ketersediaan data secara efektif, serta optimasi database sebagai pemeliharaan sistem basis data. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengintegrasikan seluruh kompetensi tersebut dalam penyelesaian studi kasus, sehingga memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan peran sebagai database developer maupun database administrator atau DBA. Selanjutnya, terkait dengan sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah blended learning, yang merupakan gabungan antara perkuliahan tatap muka atau luring dengan perkuliahan tatap maya atau daring. Seluruh kegiatan pembelajaran, baik luring maupun daring, dilaksanakan sesuai dengan jadwal kalender akademik di Universitas Pamulang. 3 komponen utama proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, ketika tatap muka di kelas, yaitu menerapkan materi, mendemonstrasikan, diskusi, dan latihan atau tugas praktikum. Tujuannya agar mahasiswa mampu memahami apa yang telah dibahas. Kemudian ketika perkuliahan secara daring, yaitu berinteraksi dengan mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS yang dapat diakses di mentari.unpam.ac.id. Untuk interaction, pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Dan untuk asesmen atau sistem penilaian dalam mata kuliah Basis Data 2 ini terbagi menjadi 4 komponen utama, yaitu yang pertama kehadiran dengan bobot sebesar 10% dengan 21 kali pertemuan. Kemudian yang kedua untuk tugas memiliki bobot sebesar 20%. Yang ketiga ujian tengah semester atau UTS memiliki bobot sebesar 30%. Dan yang keempat ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Basis Data 2 ini adalah Student Centered Approach dan Problem Based Learning dengan metode studi kasus dan diskusi. Dan untuk referensi yang saya gunakan pada mata kuliah Basis Data 2 ini diantaranya bersumber pada situs resmi Microsoft SQL Server, buku referensi dan artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan,
agar mahasiswa selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menerapkan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Basis Data 2 untuk pertemuan ke-17 dengan materi Restore Database yang membahas Differential Restore dan Transaction Log Restore. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat ya. Oke, hari ini kita masih lanjut ya mata kuliah Basis Data 2 dan di pekan ini kita sudah masuk di pertemuan ke-17 ya, pertemuan ke-17 dan materi yang akan kita bahas masih ada hubungannya dengan materi kemarin ya, materi restore. Jadi kalau teman-teman masih ingat kemarin itu kita bahas full backup ya. Nah, hari ini itu lanjutannya. Nah, namun sebelum masuk ke materi lebih lanjut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini, materi hari ini, diberi kemudahan dan juga bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya, saya absensi terlebih dahulu. Abdi Yasya, oke, Alif, Amar, Ariel, Budi Utoyo, Daniel, oke, Destiana, Dias, Edo. Kita langsung masuk di materinya ya. Untuk materi pertemuan 17 tadi sesuai yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ini masih berhubungan dengan pertemuan di 16 terkait dengan restore. Pertemuan 17 kita masih bahas restore ya, restore database. Untuk yang kedua ini berkaitan dengan differential dan transaction log. Untuk yang full backup sama-sama kita sudah coba buat ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ini kita melanjutkan aja seperti apa full backup. Kemarin udah kita ada gambarannya dan differential transaction log itu seperti apa gitu ya. Mengapa ini perlu dilakukan gitu ya. Ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa restore itu kalau kita hanya mengandalkan full backup tentunya akan sangat berat ya. Artinya full backup itu kan utuh, database utuh. Misalkan di perusahaan itu full backupnya itu nilai kapasitasnya itu 10 giga gitu. Nah, ketika dilakukan restore 10 giga itu akan lama posisinya. Proses backupnya pun akan lama gitu. Makanya dibutuhkan differential sama transaction log. Oke. Saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Di pertemuan ini terkait dengan restore, teman-teman nanti diharapkan yang pertama ya, mampu melakukan restore differential backup, kemudian mampu melakukan restore transaction log backup ya. Keduanya ini yang nanti kita coba akan praktekkan. Kemudian memahami konsep recovery dan no recovery, artinya kedua proses ini ngebutuhin dua-duanya, no recovery dan no recovery. Sedangkan kalau teman-teman masih ingat yang di pertemuan kemarin, pertemuan 16, di full backup itu kita nggak perlu perlu sampaikan recovery no recovery, karena memang secara otomatis karena hanya si full backup aja yang dilakukan itu sudah memenuhi, jadi nggak perlu ada no recovery. Kemudian yang berikutnya menentukan strategi recovery berdasarkan kasus. Nah, ini yang diharapkan teman-teman ketika mempelajari materi ini itu adalah ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami di sini gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba masuk konsep restore differential backup ya, sama restore transaction backup. Nah, ini yang pertanyaan yang tadi saya bilang. Jika restore full backup sudah bisa mengembalikan database, kan sebenarnya full backup itu cukup ya, tanpa perlu melakukan differential ataupun transaction log itu cukup bisa gitu untuk mengembalikan data. Jadi kalau full backup aja, full backup itu umumnya kalau di industri IT itu nggak dilakukan per menit atau per jam sekali. Tapi biasanya paling nggak sehari sekali atau sehari 2 kali. Karena si kapasitas size-nya itu yang cukup besar, akhirnya nggak bisa dilakukan untuk per jam gitu. Makanya perlu dilakukan menggunakan differential ataupun menggunakan transaction log ya. Tujuannya untuk agar data yang dikembalikan itu paling terbarunya, inputan paling terbarunya, dan juga paling cepat untuk dilakukan. Jadi nggak terlalu banyak yang di restore sampai akhirnya ketemu titik terakhir pada saat user itu input gitu ya. Nah, berikutnya terkait dengan definisinya ya. Kita sekarang coba bahas definisinya.
Untuk yang diferensial, ya, restore diferensial itu mengembalikan seluruh perubahan data yang terjadi sejak full backup dibuat terakhir dibuat. Artinya proses ini akan bisa dilakukan ketika ada acuan full backupnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lakukan diferensial backup, nggak ada acuan full backupnya nggak bakal bisa. Itu ngekor, mirip kayak posisi induknya itu si full backup, nanti baru ekornya ada diferensial sama transaksi. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempercepat, ya, untuk mempercepat proses pemulihan database. Jadi kalau tadi saya sampaikan kalau full backup itu sehari mungkin sekali atau 2 kali dilakukan. Ternyata ada kejadian di tengah-tengah nih di jam misalkan full backup di pagi sama sore gitu ya. Di pagi misalkan jam 1 dini hari gitu. Atau sore misalkan setelah operasional normal gitu, jam jam 7 malam gitu. Nah, ketika ada kejadian rusak data atau adanya virus di jam-jam 9 pagi, jam 10 pagi atau jam 2 siang, itu akan terlalu panjang ngambil backupan yang di jam 1 dini hari tadi. Makanya butuh pakai diferensial. Nah, diferensial ini kebutuhan backupnya itu per jam sekali umumnya. Nah, untuk yang transaction log itu per menit, bukan per menit, per 15 menit biasanya umumnya ya. Umumnya kalau di industri itu per 15 menit. Jadi ini saling berkaitan. Makanya kalau teman-teman lihat di sini ya, restore itu digunakan untuk merestore si diferensial itu digunakan ketika database-nya itu ukurannya besar. Kalau yang kemarin kita coba praktekkan, yang teman-teman praktekkan itu kan masih kecil ya. Kalau dilihat lagi mungkin ukurannya sekitar berapa? 6 mega ya. Paling hanya 6 mega, 7 mega. Nah, kalau di industri IT itu bukan segitu, di atas 1 giga paling enggak. 1, 2 atau 3 giga. Kalau makin lama makin besar gitu. Nah, ketika proses itu dilakukan hanya full backup, sekalinya restore itu bisa makan 15 menitan sampai akhirnya dia pulih kembali normal semuanya ya. Nah, sedangkan kalau kita pakai diferensial, proses restore-nya itu akan lebih cepat karena kita bisa langsung pangkas dari jam-jam terakhir pada saat diferensial itu dilakukan. Makanya di sini pertama untuk mempercepat proses recovery-nya. Diferensial itu untuk mempercepat proses recovery-nya. Oke, berikutnya terkait dengan transaction log ya. Nah, ini kalau tadi dilakukan dengan cepat gitu ya prosesnya. Kalau transaction log itu mengembalikan database sedekat mungkin. Oke ya. Sedekat mungkin. Jadi posisinya ada di jam berapa gitu. Contohnya gini. Kalau misalkan terjadi ada rusak data di jam 14:52 misalkan. Jadi jam 3 kurang 8 menit ya. Terus backupan terakhir di jam berapa ini gitu misalkan. Nah, ternyata karena perhitungannya transaksi itu per 15 menit sekali, berarti harusnya paling dekat itu kan misalkan 14:15, 14:30, 14 berapa berikutnya? 45, dan dia kejadiannya di 52. Paling enggak di 14:45 itu kita bisa ambil transaction log-nya. Jadi memudahkan ya. Kemudian yang terakhir nih, membutuhkan point in time recovery atau ini menggunakan metode tail log backup. Ini yang tadi saya bilang, ketika 14:52 rusak, 14:51:59 detik itu kita bisa kembalikan pakai tail log backup. Asal posisinya memang si servernya masih bisa kita akses. Tapi kalau rusak si hard disknya memang nggak bisa. Kita bisa ngambil yang terakhir misalkan 15 menit sekali, berarti terakhir berapa? 14 berapa? 45 ya, 14:45. Gitu ya untuk transaksi log. Jadi konsepnya paling nggak teman-teman ada gambaran. Kenapa untuk diferensial sama transaksi log ini kita butuhkan? Nggak hanya di full backup aja. Nah, berikutnya ini adalah default sintaknya. Kita perlu lihat dulu karena apalagi untuk yang kedua ini ya, untuk diferensial sama transaction ini dia nggak bisa berdiri sendiri. Sama halnya di full backup ya. Kalau di full backup itu teman-teman kan udah praktekkan ya, bisa langsung gitu. Tapi kalau di diferensial justru kita butuh full backupnya. Induknya itu full backup. Pada saat kita mau restore tanpa full backup, keduanya nggak bisa dilakukan untuk restore gitu. Jadi full backup dulu, setelah full backup untuk diferensial ya berarti diferensialnya. Untuk transaction log, nah untuk transaction log ya di bagian kanan teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk yang transaction log, jadi bagian sini ada opsional. Nah kalau ada ini ya kita langsung bisa pangkas di 14:00 masukin yang transaction log 3 kali. Jadi transaksi yang terakhir, yang ketiganya itu langsung bisa masuk pakai bantuan diferensial backup. Oke ya, cukup paham ya.
Nah, berikutnya, nah ini terkait dengan recovery dan no recovery. Di full backup itu kemarin kita nggak pakai, karena memang di full backup itu secara defaultnya ketika kita sudah melakukan query itu udah otomatis recovery. Data itu bisa langsung dipakai gitu. Tapi kalau di differential sama transaction log, ini perlu kita lakukan karena jika tidak dilakukan no recovery, ya, maka differential sama log itu tidak bisa di restore karena udah ketutup sama recovery ya, udah ketutup sama recovery. Jadi di sini ya, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi untuk yang full backup, secara otomatis menggunakan with recovery. Walaupun kita tidak inputkan ya kata-kata with recovery, itu udah otomatis bawaan dari SQL-nya. Nah, tapi kalau di transaction sama differential, justru ini harus dilakukan. Kenapa? Ya, karena harus dibuka dulu di sini ya. Perlu ditambahkan with no recovery karena berarti jangan diaktifkan dulu karena masih ada backup berikutnya yang akan di restore. Karena full backupnya itu adalah induknya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, no recovery itu adalah status database dalam mode restore sehingga backup berikutnya dapat diterapkan. Teman-teman bisa gunakan data yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya, full backupnya. Nah, setelah inputkan data yang barusan, yang 2 mahasiswa ya, coba lakukan backup diferensial ya. Pakainya yang ini ya. Ini teman-teman coba gunakan backup diferensial untuk yang terbaru hari ini. Nah, setelah berhasil melakukan backup diferensial yang hari ini, nah nanti baru kita coba simulasikan bahwa nama Ari ya itu ternyata salah diupdate gitu. Kalau teman-teman lihat di 202 ya NIM-nya 13 itu harusnya sebelumnya siapa? Arjun ya. Nah, ternyata dia harus update ada namanya Ari, ternyata bukan di Arjun di 013, tapi melainkan misalkan di 014 gitu. Ada kesalahan update data gitu. Makanya teman-teman coba lakukan full diferensial dulu ya, diferensial backup-nya di sini. Selanjutnya nanti setelah berhasil ya, pastikan lokasinya juga dilihat ada di mana. Sebisa mungkin jangan di terpecah-pecah ya, artinya kan dari awal kita sudah buat ada full backup, differential backup ya. Kemudian ada juga transaction log backup. Nah, itu dikembalikan lagi ke situ. Jadi nanti pas kita mau pakai gampang nyarinya gitu ya. Oke. Silakan. Atau ada yang mengalami kendala mungkin? Kalimat div di belakang ini untuk membedakan aja ya. Jadi kalau full backup saya nggak tambahkan div. Jadi ini variabel penamaan filenya aja. Jadi untuk membedakan mana yang full backup, mana yang differential backup. Jadi kalau teman-teman bandingkan nih hasil backupannya ya, tentu akan jauh ya. Kalau di full backup tadi sekitar 6 mega ya. Yang differential sebelumnya berapa? Berapa diferensialnya? Ukurannya berapa? Sekitar berapa yang teman-teman sudah lakukan? 1 megaan ya. Nah, itu kan selisihnya kelihatan ya. Jadi kalau full backup itu utuh semua strukturnya, mulai dari tabel-tabelnya, mulai dari yang dari awal ya, mulai dari ada store prosedurnya, ada functionnya, itu semua di backup, semua di full backup. Nah, sedangkan kalau differential backup itu inputan yang terakhir aja, tapi ngambilnya dari full backup yang terakhir. Makanya nilai size-nya, si file size-nya itu ukurannya nggak sebesar di full backup. Ini bagian dari strategi. Jadi ketika teman-teman melakukan backup ya, paling nggak metode differential sama transaction log backup itu tetap dijalankan. Teman-teman bisa bayangkan jika ternyata full backup terus gitu, teman-teman lakukannya full backup terus.
tiap jam gitu misalkan. Wah, itu harddisk bakal bisa bengkak. 1 tera aja. Satu backupnya itu misalkan 2 giga gitu. Atau taruh misalkan 5 giga lah. Karena misalkan perusahaannya udah besar gitu ya. Per 5 giga itu tiap jam kah atau tiap 2 jam itu udah berapa gitu. Nah, sedangkan kalau kita gunakan full differential backup, itu selisihnya itu bisa 5 sampai 10 kali kalau misalkan transaksinya memang nggak terlalu gede ya. Kayak tadi contohnya 1:6 ya. Full backupnya ada 6 mega gitu ya. Di diferensialnya sekitar 1 atau bahkan di bawah 1 mega gitu. Oke, untuk yang ini sudah? Oke ya, kita lanjut. Untuk simulasi hapus datanya sudah? Ada. Nah, untuk melakukan differential backup ya, tentu kita harus pindah dulu dari database yang mau kita restore. Nah, saat ini teman-teman gunakan database apa? Kalau dalam kasus ini, saya namakan database-nya Unpam, jadi kita keluar dulu. Jadi pindahnya dengan cara melakukan use master ya, kita pindah ke database bawaan sistem ya. Kemudian kita perlu melakukan alter database. Untuk apa? Untuk mengubah si database yang mau kita restore itu ya dengan cara membuat dia single user. Artinya nggak ada yang bisa akses selain kita gitu pada saat session aktif itu dibuat gitu. Kemudian with rollback immediate. Nah, ini artinya berarti semua yang transaksi sedang berlangsung atau semua user yang sedang akses semua diberhentikan segera gitu. Nah, ketika ini sudah terpenuhi, artinya si database yang mau kita restore itu udah kendali kita, gitu ya. Itu udah full kendali dari kita. Gitu. Makanya proses ini perlu dilakukan, ya. Sebenarnya proses ini nggak perlu dilakukan. Kalau untuk praktikum ini teman-teman bisa disconnect masuk lagi. Jadi belum kemana-mana, langsung use master. Database yang aktif sekarang mau di restore itu nggak perlu dibuka, gitu. Nah, ini artinya database-nya sedang aktif untuk dilakukan proses restore. Artinya nggak bisa user lain atau orang lain pada saat input data itu nggak bakal bisa. Karena memang posisinya lagi dilakukan restore. Makanya butuh bagian ini ya untuk yang di differential backup. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah dapat yang terakhir tadi ya, yang differential backup yang terakhir, kemudian lakukan lakukan restore differential menggunakan with recovery ya. Nah, ketika sudah menggunakan with recovery artinya sudah ditutup. Si database itu bisa digunakan oleh user bisa inputin data gitu ya. Berarti proses itu sudah selesai. Dan harusnya statusnya bagian sini itu sudah tidak restoring lagi. Nah, kalau misalkan masih ada, tinggal di refresh aja ya di F5. Kalau teman-teman misalkan kok punya saya masih ada restoringnya Pak gitu, padahal udah dilakukan untuk yang differential backup gitu. Udah dilakukan restoring menggunakan diferensial, tapi masih ada restoringnya di sini gitu. Nah, itu tinggal dilakukan refresh, klik si nama servernya, tekan F5 ya, atau bisa juga logo yang refresh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Silakan. Farel? Cukup paham? Mudah dipahami atau masih bingung? Di bagian mananya? Bingungnya apa pahamnya? Ya, boleh pahamnya, boleh bingungnya. Kalau Farel yang dipahami yang mana, bagian mana? Yang mana? Oh, oke, sini. Kenapa di sini? Itu kan awalnya ada use master. Iya, betul. Terus sekarang saya kan nyimpennya di database. Ya. Jadi alter database itu gunanya buat memisahkan antara untuk merubah, bukan merubah ya. Alter itu kan merubah sebenarnya. Alter itu digunakan ketika teman-teman mau ngubah strukturnya di dalamnya sebenarnya. Nah, karena struktur database Unpam ini mau kita restore, artinya kita akan mau masuk ke dalam. Nah, alter ini digunakan untuk melakukan perintah yang di bawahnya. Jadi, si alter ini rubah database Unpam untuk membuat single user. Artinya, yang tadinya mungkin akan ada banyak user yang masuk ke situ. Nah, kita putuskan single user kita yang masuk gitu, menggunakan master itu.
Kenapa perlu dilakukan ini? Karena prosesnya ketika teman-teman nggak lakukan set single user, artinya kan masih ada session yang aktif nih yang masuk ke database itu. Itu nggak bakal bisa lakukan restore. Oke ya. Gimana, cukup dipahami, Farel? Yang lain mungkin? Ya, Farabi silakan. Ya, yang ini? Ya. Nah, kalau yang no recovery, tadi di awal sudah juga disampaikan ya, untuk yang no recovery itu berarti status database-nya itu masih dalam kondisi untuk aktif di restore. Pada saat aktif di restore, artinya berarti user lain atau aplikasi yang sedang digunakan itu nggak bisa untuk inputin data, karena posisinya masih restore. Makanya kalau teman-teman lihat di bagian sini ya, itu harusnya prosesnya restoring. Sampai ketika kita sudah tentukan, oke, differential backup-nya masuk nih, restore yang kedua, with recovery ya. Nah ini berarti ditutup. Si database-nya berarti udah aktif, udah bisa digunakan. Nah, ketika sudah digunakan, kita bisa lihat statusnya di sini, ya, bahwa di sini unpam-nya itu udah bukan restoring lagi, tapi memang sudah aktif untuk bisa digunakan. Harusnya tidak ada kalau prosesnya memang benar dilakukan ya. Kalaupun ada, mungkin hanya koneksinya, misalkan koneksi ke database yang di restore. Bisa aja kan posisinya kita hanya remote misalkan ya. Kalau misalkan remote itu tergantung koneksinya. Kalau koneksinya aman aja sih ya, harusnya nggak masalah. Proses restoran itu berjalan lancar gitu. Kalau langsung di PC-nya langsung, apalagi harusnya kan nggak ada kan, karena langsung pegang gitu bagian itu. Oke, cukup paham Farabi? Oke, ya. Saya coba cek satu-satu ya. Query-nya sudah sesuai. Laptopnya kenapa? Ini untuk yang diferensial udah jalan belum? Oke, coba inputin ya query-nya. Ada 3 mahasiswa ya. Ada 3 mahasiswa dengan NIM-nya yang mengikuti yang sebelumnya. Jadi 14, 15, 16. Ini kan 14. Tinggal lanjutin 15, 16, 17. Oke, lanjutkan. Yang sebelah sini. Oh, ini baru yang tadi ya. Untuk yang 3 mahasiswa belum dibuat. Oke. Coba buat dulu yang 3 mahasiswa. Ya, insert into mahasiswa ya. Yang ini ya. Teman-teman yang lain juga yang ini ya. Ini kita coba butuhkan untuk nanti proses transaction log-nya. Jadi kalau sebelumnya teman-teman sudah buat yang differential backup-nya ya. Nah, untuk mensimulasikan transaction log, jadi kita butuh juga melakukan backup transaction log. Yang per hari ini. Ini yang sebelumnya ya. Yang per hari ini udah di backup dong. Oh. Iya, jadi ini pasti ngambilnya, ini kan full backup-nya yang dari pertemuan sebelumnya kan. Nah, ini kamu ngambil juga yang dari pertemuan sebelumnya. Iya. Ngambilnya dari full backup yang hari ini. Oke, dari materi hari ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup? Kalau cukup, mungkin itu ya untuk materi pertemuan ke-17 terkait dengan differential backup dan transaction log backup ya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.